siang toh? Siang. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua, Ibu. Hadir semua? Iya, Ibu. Yang laki-laki? Nabas yang tidak masuk Ibu. Aduh, nabas itu kenapa lagi nabas? Sakit nabas Ibu. Nabas itu sakit terus ya? Kapan-kapan kita pergi jenguk nabas ya? Ya Iya, Ibu. Ibu. Oke. Coba jangan fokus ke proyektor. Ibu mau tanya sesuatu biar lihat semua. Kalau misalnya ibu katakan kata interaksi itu mengerti atau tidak? Tidak tahu toh? Iya. Bagaimana itu interaksi? Oke. Sebetulnya ibu mau tanya, sebelum datang sekolah tadi atau beberapa hari ini pernah berjumpa dengan orang? Pernah, Ibu. Bapak. Dengan bapak, dengan siapa lagi? Dengan mama, dengan teman. Berbicara? Iya, Ibu. Bertegur sapa? Iya, Ibu. Kalau misalnya ketemu guru di jalan, apakah adik-adik menyapanya atau tidak? Menyapa, Ibu. Oke, itu bentuk dari komunikasi. Nah, adik-adik, hari ini kita membahas tentang interaksi. Jadi yang ibu katakan tadi, ketika kita berbicara, menyapa, ataupun menyalin tangan orang tua sebelum datang sekolah, itu semua adalah bentuk dari interaksi. Jadi bisa masuk ya. Hari ini kita bahas tentang interaksi sosial. Oke, beberapa contoh yang ibu tampilkan pada gambar itu ada interaksi kalau misalnya adik-adik mengerjakan soal dalam kelompok. Itu kan adik-adik berbicara, kemudian menyusulkan pendapatnya masing-masing, kemudian menulis ataupun bersentuhan main-main dengan teman, itu semua interaksi. Kemudian gotong royong di masyarakat. Pernah membantu orang tua untuk mencabut daun liar? Pernah. Menanam sayur? Pernah. Ataupun bersih lingkungan dengan nenek, kakek ataupun om tante di lingkungan sekitar. Pernah? Nah, itu semua adalah bentuk interaksi di daerah masing-masing. Ya, di daerah masing-masing, di daerah lingkungan sekitar kita, di rumah. Ya, oke. Kemudian saling menyapa. Kalau misalnya orang yang kita kenal tuh tidak salahnya kita harus menyapa. Selamat pagi om, selamat pagi tante atau nenek. Kita harus membiasakan hal itu, oke? Iya, Ibu. Kemudian ada apa lagi? Di tempat umum. Di tempat umum, hal yang sepatutnya kita lakukan itu salah satunya ibu mau mengajarkan bahwa kalau misalnya kita tempat umum itu apa saja? Pasar. Pasar, apa lagi? Rumah? Di gereja. Di gereja, di rumah sakit. Itu kan tempat-tempat umum yang pada dasarnya sebagian orang kita tidak tahu. Kemudian ada sebagian yang kita tahu. Tetapi adik-adik, hal ini kalau kita berjumpa dengan orang yang tidak kita ketahui, misalnya kita duduk satu bangku, terus bangku yang lain sudah terisi orang, kemudian datanglah satu nenek atau ibu hamil membutuhkan tempat duduk, kita harus dengan sukarela untuk memberikan tempat duduk. Hal itu sudah menunjukkan interaksi atau tidak? Interaksi. Berarti adik-adik paham ya apa itu maksudnya, apa maksud dari interaksi? Oke. Jadi interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling memenuhi, yang saling memengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Artinya interaksi itu terjadi bukan hanya kalau misalnya saya berjumpa dengan banyak orang, tetapi kalau misalnya saya dengan Nadia bertemu berbicara, itu sudah melakukan kegiatan interaksi. Kemudian apa lagi? Kita lihat cara terjadinya interaksi. Dikatakan interaksi sosial kalau dia melakukan yang pertama itu dia ada kontak sosial. Kontak sosial artinya hubungan awal antara seseorang dengan orang lain. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung, misalnya berjabat tangan, berbicara ataupun lain. Itu tadi misalnya ketika datang ke sekolah, adik-adik saling mama papa bilang, mama papa saya mau pergi ke sekolah, itu sudah interaksi ya, interaksi.
kontak sosial maksudnya, kontak sosial. Dan itu salah satu syarat untuk terjadinya interaksi. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi artinya berbicara dengan orang lain, orang tua, orang lain itu. Artinya kalau kita sudah berkomunikasi dengan orang lain, kita sudah melakukan kegiatan interaksi. Oke. Kemudian kita masuk pada bentuk-bentuknya. Ada tadi kerjasama, akomodasi, asimilasi. Nah, kalau misalnya kerjasama itu artinya kegiatan yang dilakukan secara bersama. Contohnya tadi apa? Gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar dengan masyarakat di sekitar rumah. Kemudian ada akomodasi. Ibu, apa akomodasi? Jadi akomodasi adalah usaha yang menyelesaikan pertentangan atau konflik. Contohnya saling memaafkan setelah bertengkar. Kalau misalnya kita sering sekali yang begini kan, bertengkar dengan teman atau ya, berebutan poin atau kita menuduh teman, teman punya saya, tidak, saya cara begini, hanya kau sudah punya. Itu kan ada konflik dengan kita. Jadi akomodasi ini artinya kalau kita sudah bertentangan dengan teman atau orang tua, menjawab orang tua, bilang kalau misalnya panggil nama kita terus jawab apa mama, itu kan kayak sudah terjadi konflik antara kita dengan orang tua. Artinya kalau kita sudah menjawab kasar begitu kepada teman atau orang tua, kita harus patutnya apa? Minta maaf. Kita tidak boleh bermusuhan dengan orang tua atau teman di sekitar kita. Artinya setelah ada kegiatan pertentangan kita di masalah dengan teman atau keluarga, kita harus berani untuk minta maaf. Oke, kemudian ada asimilasi. Asimilasi adalah proses penyesuaian diri antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan. Contohnya berteman tanpa membeda-bedakan suku agama. Nah, dalam artian asimilasi ini, kalau misalnya sebelum kita daftar di sekolah, ya kita jumpa hanya orang tua, kakak, adik. Artinya muka warna kulit itu hampir sama dengan kita. Nah, kalau misalnya kita sudah berada di tempat umum, di sekolah, atau di tempat umum di sekolah, di gereja, kita menjumpai orang yang berbeda dari kita. Misalnya, pernah lihat orang yang kulitnya lebih berwarna hitam? Pernah. Ataupun pernah lihat orang yang kulitnya putih sekali? Pernah. Nah, artinya, itu kita tidak boleh menganggap bahwa mereka lain daripada kita. Itu kita harus terima bahwa setiap perbedaan itu punya keunikan masing-masing. Oke, artinya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, bahwa kalau kita berjumpa dengan orang-orang seperti itu, berbeda agama, apalagi agama. Pernah punya teman yang berlain agama selain agama Katolik? Pernah itu. Kita harus bisa menghargai, tidak boleh menghakimi. Oke, kemudian ada interaksi disosiatif. Sebelum ke itu kita ice breaking dulu kayaknya. Iya. Tapi sambil duduk ya. Iya, duduk. Masih ingat toh ice breaking yang kemarin? Masih. Ringan-ringan tapi supaya otak kita juga jangan terlalu kaku itu. Bisa toh? Bisa. Kita tepuk 5 jari. Bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita siap belajar. Oke, sudah siap? Sudah, ya, Bu. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Oke, kemudian ada interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif adalah interaksi yang mengarah pada perpecahan atau pertentangan, di mana setiap interaksi itu tidak luput dengan yang namanya perpecahan atau pertentangan. Misalnya dalam satu kelompok ada Nadia, ada Villa, dengan ada Gavin. Nah, mereka bertiga ini berbeda pendapat, di mana kalau misalnya dia bilang, tidak, menurut saya gini, terus Villa tidak, menurut saya gini. Nah, itu sudah terjadinya konflik, di mana ada pertentangan di dalam interaksi ini. Interaksi terjadi tadi karena ada apa? Komunikasi. Dan apa lagi? Kontak sosial, bersama. Nah, dalam komunikasi ini yang sering terjadi itu kalau misalnya dalam komunikasi, dimana kalau kita saling berbeda pendapat dengan teman yang satu dan teman yang sama. Nah,
Kemudian ada persaingan. Persaingan itu usaha untuk menjadi lebih baik daripada teman orang lain begitu. Kalau misalnya di dalam kelas berusaha untuk pokoknya saya harus mengalahkan, tidak. Kita persaingan itu bagus untuk kita, melainkan kita harus memperhatikan bahwa bersaing itu harus secara sehat, tidak boleh menjatuhkan teman yang lain. Sepatutnya kalau misalnya kita mau bersaing itu bersaing bersama-sama, artinya mengajak temannya untuk mau belajar bersama. Oke. Kemudian ada konflik itu sudah ada, misalnya kalau misalnya saat berbicara, saat menyampaikan pendapat kita ada salah berbeda pendapat, itu sudah terjadi konflik. Oke. Kita masuk ke dampak dari interaksi sosial. Ada beberapa dampak, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya tadi menambah teman, kemudian apa lagi? Melatih kerjasama, menumbuhkan rasa saling menghargai, membantu menyelesaikan pekerjaan lebih tepat, kemudian melatih untuk berani untuk berbicara. Kemudian apa lagi? Dampak negatif, misalnya terjadi pertukaran karena perselisihan tadi ya. Kemudian salah paham antar teman, ada siswa yang mendominasi dalam kelompok, kemudian kurangnya kerjasama. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Dari yang Ibu sudah jelaskan bahwa interaksi sosial itu terjadi, syaratnya atau kenapa bisa dikatakan sebagai interaksi kalau misalnya apa? Adanya kontak sosial, Kontak Ibu. sosial, apalagi Interaksi sosial. Komunikasi artinya Berbicara. Kemudian apa lagi? Kerjasama, Ibu. Kerjasama. Nah itu semua. Kalau misalnya kita sudah berkomunikasi, kemudian kita kontak sosial dengan orang tua ataupun teman, dan kerjasama, berarti sudah melakukan tindakan interaksi sosial. Kemudian dari hal itu dampaknya. Apakah adik-adik mau tanya kalau misalnya adik-adik berdiskusi satu sama lain kemudian terjadinya pertentangan di dalam kelompok, apa yang adik-adik lakukan? Minta maaf, Ibu. Minta maaf apa lagi? Kalau misalnya tidak Nadia, menurut saya begini, terus saya bilang tidak Ibu, menurut saya begini. Apa yang terjadi? Apa yang adik-adik lakukan? Kalau misalnya interaksi sosial yang dilakukan tadi, misalnya berdiskusi dalam kelompok itu terjadinya pertentangan, apa yang adik-adik lakukan? Seperti yang Ibu bilang tadi, Bu, akomodasi. Kalau ada pertentangan, Ibu kita usahakan Ibu berdamai dengan teman sesama kita. Pintar sekali. Nah, artinya apa yang dijawab oleh Nadia kemudian Kiren tadi benar sekali, bahwa hal yang setiap interaksi itu pasti ada hal yang memicu untuk terjadinya pertentangan. Nah, sikap kita sebagai individu adalah kita harus bisa menerima pendapat teman, kemudian menghargai, kemudian kita juga harus katakan tidak boleh membenarkan diri sendiri. Kita harus bisa menerima pendapat teman dan menghargai pendapatnya. Dan yang perlu kita lakukan adalah kalau misalnya teman yang satu sudah marah dengan kita ataupun sebaliknya kita marah dengan teman, hal yang pertama kita lakukan itu memaafkan, kemudian kita harus bisa berani untuk minta maaf. Maka kalau misalnya adik-adik sudah melakukan hal itu, interaksi sosial itu, adapun terjadinya pertentangan di dalamnya, tapi adik-adik sudah bisa apa? Sudah bisa mendamaikan hal itu. Oke, sampai ke kesimpulan sudah bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok yang saling mempengaruhi. Dimana kalau misalnya kita sudah berkontak langsung dengan teman, kemudian berbicara, itu sudah melakukan interaksi sosial. Jadi adik-adik sudah mengerti hal ini, oke? Sudah Ibu. Oke. Ibu rasa itu saja untuk ke materinya interaksi sosial. Untuk minggu depan, setelah ini Ibu ada kasih soal-soal supaya adik-adik bisa lebih memahami tentang interaksi sosial. Kemudian minggu depan kita bahas lagi tentang bentuk-bentuknya tadi. Kemudian kita bisa memperluas lagi tentang apa yang terjadi akibat dari interaksi sosial. Oke. Jadi Ibu harap itu saja. Minggu depan kita lanjut. Jangan lupa PR-nya di kertas. Sekian dan terima kasih.
kasih Bu. Coba pimpin doa dulu untuk penutup hari ini. Siapa yang mau pimpin doa ya? Saya Bu. Oke, silakan Nadia. Teman-teman, ibu guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra.